Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, kita masih pada pembahasan al-marji' fi tafsir Al-Quran, rujukan dalam tafsir Al-Quran. Bagaimana dibahas kemarin, masalah ini berkaitan dengan tafsir Al-Quran inda salaf, tafsir Quran menurut salafun salih, tafsir Quran yang sunni. Sehingga marji'nya di sini marji' untuk tafsir Quran bil ma'thur. Rujukan yang pertama ialah kalamullah, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang kedua kalamur Rasul SAW, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahihah. Dan saya disebutkan beberapa contohnya kemarin. Sekarang kita masuk pada rujukan yang kedua dan yang ketiga dan setelah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thalithan, kalamu sahabat radhiyallahu anhum, penjelasan dari para sahabat radhiyallahu anhum. La siyama dzawul ilmi minhum, khususnya ulama mereka. Dzawul ilmi, ahlul ilmi, ulama dari kalangan sahabat. Wal inayah bil tafsir, dan para sahabat yang punya perhatian khusus dengan tafsir. Ini ada beberapa sahabat yang masyhur dengan demikian. Beliau sebutkan sebagiannya dalam bab-bab yang setelahnya. Alasan kenapa merujuk kepada kalam sahabat, katanya beliau, li'anna al-Qur'ana nazala bi lughatihim wa fi 'asrihim. Alasannya dikarenakan Al-Quran turun dengan bahasa mereka dan di masa mereka. Bahasa mereka itu bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin, dan pada masa mereka. Artinya mereka para sahabat ini yang langsung menyaksikan turunnya wahyu, langsung menyaksikan turunnya Al-Quran, tahu kapan turunnya, di mana turunnya, tentang siapa, apa kandungannya. Otomatis mereka ini yang lebih paham. Di saat yang sama turunnya menggunakan bahasa mereka, bahasa Arab. Lebih khusus lagi, barakallahu fikum, para sahabat ketika itu radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika itu sebagai bangsa Arab yang sedang mencapai puncak keemasan bahasanya, mencapai puncak keemasan bahasa Arabnya, sehingga berkesan memahami betul isi Al-Quran. Wali'annahum ba'dal anbiya asdaqun nas fi talabil haqqi wa aslamuhum min al-ahwa'i wa adharuhum min al-mukhalafati allati tahulu bainal mar'i wa bainat tawfiq wal shawab. Alasan yang berikutnya dikarenakan mereka para sahabat setelah para nabi, asdaqun nas, orang yang paling jujur, fi talabil haqq, dalam mencari kebenaran, wa aslamuhum minal ahwa, dan yang paling selamat dari hawa nafsu, kebid'ahan, wa abharuhum minal mukhalafat, dan pihak yang paling bersih, paling suci dari penyimpangan, penyelisihan. Allati tahulu bainal mar'i, penyelisihan yang bisa menghalang-halangi antara seseorang, wa baina taufiq ila shawab, dan antara taufik
mendapatkan taufik untuk sebuah kebenaran. Wahada wabah. Dikarenakan para sahabat kulluhum udul, para sahabat semuanya adil. Mereka semua mendapatkan keutamaan yang langsung disebutkan dalam Al-Quran dan langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW. Keutamaan yang tidak ada pada umat-umat yang lainnya. Keutamaannya, keadilannya, kejujurannya, dan segala macamnya ada semua pada mereka. Maka tentunya kalau sahabat ini yang layak untuk dijadikan sebagai rujukan tentang tafsir kalamullah. Alasan yang lainnya lagi, barakallahu fikum, li'annahum ta'allamul Qur'ana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka para sahabat ini yang langsung belajar Al-Qur'an dari Nabi. Sebagaimana asar yang sebelumnya yang kita baca dari Abu Abdurrahman As-Sulami yang lewat. Agar disebutkan dia mendapatkan berita dari para sahabat yang mengajari dia. Mereka itu tidak mempelajari 10 ayat, tidak melampaui 10 ayat sampai mempelajari ilmunya dan sekaligus amalnya. Sehingga mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, mempelajari amal sekalian. Itu sama siapa? Belajarnya langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang kemungkinan besar, kata para ulama, tafsirnya para sahabat itu kebanyakannya diambil dari Rasulullah SAW dengan talaqi namanya, dengan tariqah talaqi, langsung mengambil tafsir dari beliau. Walaupun ada beberapa penafsiran yang kembali kepada ijtihad mereka, namun ijtihad mereka yang terbaik, yang paling bersih dari berbagai macam penyimpangan yang ada dibandingkan dengan generasi-generasi yang setelah. Ringkasnya komplit para sahabat itu tidak perlu diragukan lagi. Sekarang contohnya, walidzalika amtsilatun katsiratun minha jiddan minha. Ada beberapa contoh yang cukup banyak di antaranya. Qauluhu ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum nisa. Kalau kamu sakit atau kamu safar atau datang dari buang hajat atau engkau menyentuh wanita. Kalimat aw lamastum nisa, menyentuh wanita. Apa maknanya? Beliau mengatakan faqad shahha 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu fassara al-mulamasa bil jima'. Ibnu Abbas setelah sahih asar dari Ibnu Abbas belum menafsirkan al-mulamasah dengan jima'. Kata-kata aula maskumun nisa, yakni engkau menjimai kaum wanita. Dari sini qanatina azakumullah, maka pendapat yang sahih terkait dengan masul mar'ah, menyentuh wanita, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau mau dicakup secara total, menyentuh wanita ada 2 macam, tergantung wanitanya sekarang ya. Menyentuh wanita yang mahram dia, menyentuh wanita yang bukan mahram dia. Terkait dengan hukum jelas, menyentuh wanita yang merupakan mahram dia boleh. Menyentuh wanita yang bukan mahram dia hukumnya haram. Paham ada? Baik. Sekarang terkait dengan pembahasan menyentuhnya. Apakah menyentuh mereka sentuhan ya, kulit dengan kulit misalnya itu, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ada khilaf di sini. Ada yang menyatakan kembali kepada zahir ayat ini. Aula mastumun nisa, atau engkau saling bersentuhan dengan wanita. Mereka berpendapat yang namanya masul mar'ah naqid, menyentuh wanita hukumnya pembatal wudu secara mutlak. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Paham? Kenapa kembali kepada zahir hadis, ayat atau hadis? Sementara mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Yang pertama, dikarenakan ayat ini aula mastumun nisa, kalian menyentuh wanita, itu sudah ada penafsiran dari sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menafsirkan al-mulamasah dengan al-jima'.
Sehingga ayat ini tidak bisa dipakai hujjah untuk Syafi'iyah. Paham ya? Yang dibahaskan sekedar sentuhan, bukan sentuhan dalam tanda kutip. Gitu ya. Wow. Dan juga ternyata disebutkan dalam beberapa riwayat Ar-Rasul SAW biasa beliau mencium sebagai istrinya dan beliau sholat dengan tanpa berwudu kembali. Qabbala ba'd nisa'ih, mencium sebagai istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, thumma kharaja wa lam yatawadda. Kemudian beliau keluar sholat dan enggak berwudu lagi. Dan menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan tidak membatalkan wudu. Kemudian dari kalangan jumhur, melevel lagi ya, Pak. Pendapat jumhur yang mengatakan tidak membatalkan wudu pada hukum asalnya. Mereka merinci lagi. Apakah tidak membatalkan wudu secara mutlak? Ataukah dengan perincian? Kalau dengan syahwat batal, kalau tanpa syahwat tidak batal. Yang harusnya mana, Mas? Wallahu a'lam. Tak tahu saya. Tak tahu saya. Saya masih jauh sih. Saya masih jauh sih. Saya baik pulang. Allah Ta'ala. Nah ya, jawabannya ya ada khilaf. Ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau dengan syahwat maka batal, kalau dengan tanpa syahwat maka tidak batal. Secara adillah barakallahu. Pendapat yang lebih mendekati laisa binaqid, tidak membatal wudu secara mutlak. Paham? Ada pun yang mengatakan syahwat batal, syahwat batal. Itu enggak ada dalilnya ya. Riwayat tadi menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya kemudian keluar salat dan enggak berwudu lagi. Bantahan untuk mereka. Pada umumnya yang namanya orang mencium ada sedikit syahwatnya. Halus atau enggak halus. Gitu. Mesti itu. Mana ya? Mana ya? Iya. Tenang. Ala kulli hal demikian. Artinya barakallahu fikum, syahidnya kita, para ulama itu bisa mentarjih dari sekian banyak pendapat yang ada, khususnya terkait dengan ayat Al-Quran, itu menggunakan tafsir sahabat. Amin ya, jumhur merujukkan pendapat yang mengatakan tidak batal, dikarenakan Ibnu Abbas menafsirkan al-mulamasah di sini dengan al-jima', sehingga tidak bisa dipakai sebagai dalil. Ada apa ya? Wadah ada. Baik. Nah, ada wadah insyaallah. Ini yang disilakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, fahmus salaf. Pahami Al-Quran yang di atas, sunnah yang kedua kemarin. Yang ini dengan fahmus salaf, dengan pemahaman salafun salih, as-sahabah wa tabi'in. Barakallah. Ini yang dibahas barakallahu fiik ketika satu orang sahabi yang menafsir. Bagaimana kiranya kalau kemudian ajma'u ala qaulin, mereka semuanya sepakat dalam menafsirkan sesuatu, maka lebih awdah. Maka dikatakan sebagai hujjah, sebab ijma'u sahabah hujjah. Ijma'nya para sahabat ialah tidak bisa diingkari, enggak bisa diselisihi barakallahu. Nah, ada wadah. Agar sehingga dengan argumentasi yang sangat banyak ini kita sepakat bahwasanya jangan rujukan dalam tafsir kalam sahabat. Rabi'an yang keempat, kalam tabi'in alladzina i'tanau bi akhir tafsir 'an as-sahabati radhiyallahu anhum. Kalam tabi'in, ucapannya para tabi'in. Di sini belum mengkhususkan, enggak mengumumkan. Beliau mengatakan alladzina i'tanau bi akhdhi tafsir an sahabat, yaitu para tabi'in yang khusus, secara khusus punya perhatian khusus untuk mengambil tafsir dari para sahabat. Kalau sahabat di atas ketika membahas tentang kalam sahabat umum, kalam sahabat. Paham ya? Ucapan seluruh para sahabat, khususnya yang ahli dalam bidang tafsir. Tapi secara umum ya, Pak. Ketika bicara tentang masalah tabi'in, beliau langsung khususkan
ucapan para tabi'in yang serius, khusus, punya perhatian khusus untuk mengambil tafsir dari para sahabat. Nah, dengan ketentuan yang satu ini. Barakallah. Alasannya, li'anna tabi'ina khairun nasi ba'da sahabat. Tabi'in generasi yang terbaik setelah sahabat. Wa aslam min al-ahwa' mimman ba'dahu. Mereka lebih selamat dari hawa nafsu dan kebid'ahan daripada orang yang setelah mereka. Yang ketiga, walam takunil lughatul arabiyyatu taghayyarat katsiran fi 'asrihim. Dan bahasa Arab belum banyak berubah pada masa-masa mereka. Fakanu aqraba ila shawabi fi fahmil Qur'an mimman ba'dahu. Maka mereka adalah orang yang lebih mendekati kebenaran terkait dengan tafsir Al-Quran, pemahaman Al-Quran daripada orang-orang setelah mereka. Allah. Dikarenakan mereka khairul qurun, masuk dalam kategori khairul qurun, generasi yang terbaik. Terkait dengan penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan pada masa itu lebih selamat. Dikarenakan lebih sedikit dan minoritas ahli bid'ah ketika itu. Bahasa Arab juga masih utuh, masih asli, masih murni. Paham? Barakallah. Mulai pudarnya keaslian bahasa Arab itu ketika ada upaya mengarabkan semua kitab-kitab yang non-Arab. Falasifah dan misalnya seperti orang Yunani dan misalnya diarabkan. Jadi pada masuk kesilapan apa ini? Hah? Enggak. Hah? Kitab-kitab yang dari Yunani, yang dari Romawi, yang dari Persia, semuanya diarabkan. Itu sudah mulai nyampur. Tadi ketika Islam sudah mulai semakin meluas ke berbagai macam daerah. Sudah mulai banyak kata-kata ajam yang diarabkan. Nah, ini beberapa alasan kenapa menggunakan kalam tabi'in. Tapi tidak sembarang tabi'in. Tabi'in yang memang punya perhatian khusus. Kita singkat spesialis tafsir yang biasa ngambil tafsir dari para sahabat. Jadi ada mereka ya. Kemudian yang dimaukan dengan tabi'in di sini meliputi semua derajat tabi'in. Baik kibaru tabi'in atau awsatu tabi'in atau sigharu tabi'in. Semuanya sama. Kibaru tabi'in yaitu para tabi'in yang lebih banyak mengambil ilmu dari para sahabat. Satu dua dari tabi'in yang lain. Awsatu tabi'in ialah para tabi'in yang banyak mengambil ilmu dari para sahabat, juga banyak mengambil ilmu dari tabi'in yang lain. Sigharu tabi'in ialah para tabi'in yang ilmunya lebih banyak diambil dari tabi'in yang lain, hanya mengambil ilmu dari beberapa orang sahabat. Ya semuanya dikatakan tabi'in dan meliputi mereka semua. Khususnya yang kibaru tabi'in, khususnya yang spesialis tafsir. Qala rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, "Idza ajma'u min at-tabi'in 'ala syai' fala yurtab fi kauni hujjah." Kalau mereka para tabi'in ijma' bersepakat atas sesuatu, maka tidak diragukan lagi itu merupakan hujjah. Paham ya? Nanti mengenai yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ijma' yang mubabit, ijma' yang baku, yang bisa dipertanggungjawabkan, itu hanya ijma' salaf, ijma' sahabat wa tabi'in saja. Kalau tegas mengatakan kalau para tabi'in ijma', maka tidak diragukan keadaannya sebagai hujjah. Fa idza ikhtalafu
fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan 'ala ba'dhin. Namun bila mereka ikhtilaf, maka ucapan sebagian mereka tidak bisa dipakai hujjah atas yang lain. Wala 'ala man ba'dahum, tidak pula untuk orang-orang yang setelah mereka. Wa yarji'u fi dzalika ila lughatil Qur'an, maka rujukannya ketika ada ikhtilaf kepada bahasa Al-Qur'an atau sunnah atau umum lughatil Arab atau keumuman bahasa Arab atau aqwalus sahabat fi dzalik, atau keterangan para sahabat dalam masalah ini. Itu kalau ikhtilaf. Wasayati, dan akan terangkan nanti insyaallah ikhtilaf yang biasa muncul dalam tafsir bil ma'dzur. Itu yang penting untuk dipahami. Tidak semua ikhtilaf yang ada di tengah-tengah mereka dikatakan sebagai ikhtilaf. Wa qala itu, beliau juga mengatakan, menegaskan, man adala an madzhabis sahabati wa tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalik kana mukhti'an fi dzalik. Barang siapa yang berpaling, adala an itu berpaling. Barang siapa yang berpaling dari mazhabnya para sahabat dan tabi'in, berpaling dari tafsir mereka menuju tafsir yang menyelisihi itu semua, maka kana mukhtian fi dzalik. Dia dinyatakan sebagai orang yang salah dalam masalah ini. Bal mubtadi'an, bahkan dikatakan sebagai mubtadi'. Wa in kana mustahidan maghfuran lahu khata'uh, walaupun dia seorang mustahid yang mungkin dia diampuni kesalahannya. Ini penegasan barakallahu fikum, tidak boleh keluar dari tafsir sahabat dan tabi'in. Sembakal. Belum ada yang lain. Faman khalafa qawlahum wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim faqad aqta'a fi dalil wal madlul jami'an. Maka barang siapa yang menyelisihi ucapan mereka dan dia menafsirkan Al-Quran berbeda dengan tafsirnya mereka, maka sungguh dia telah salah dalam dalilnya dan madlulnya, istifat hukumnya seluruhnya. Enggak ada yang beres. Dikarenakan salah prinsip, salah manhaj, salah tariqah. Ada. Ini penegasan barakallahu. Terkait dengan contoh tafsirnya tabi'in banyak. Makanya saya enggak membawakan contoh dikarenakan yang paling banyak Al-Quran ditafsirkan dengan kalam tabi'in. Anda mendapati dalam semua buku-buku tafsir yang fil ma'thur, seperti Tabari, Turzaq As-Sam'ani, Ibn Abi Hatim dan semisal. Ada. Wadah ya. Hingga Al-Quran, Sunnah, kalam sahabat, kalam tabi'in. Kalam tabi'in. Khamisan yang kelima, ma taqtadhihi al-kalimat, apa yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimat Al-Quran min al-ma'ani syar'iyyah wa lughawiyah, dari makna-makna yang syar'i dan makna-makna lughawi. Ingat dua makna ya, makna syar'i, makna lughawi. Hasab siyaq, tergantung konteks ayatnya. Ini rujukan yang kelima. Paham ya, kembalinya kepada al-lughah. Pentingnya bahasa Arab dalam tafsir Al-Quran. Dalilnya dari qaulih ta'ala, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada engkau dengan kebenaran, supaya engkau wahai Nabi menghukumi antara manusia dengan ra'yu yang Allah anugerahkan kepada kamu. Pada kalimat bima arakallah itu sebagai syahidnya. Artinya tafsirkan sesuai dengan lugah yang ada. Wa qawli idna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami menjadikan Al-Quran sebagai Quran yang berbahasa Arab supaya kamu berakal. Wa qawli wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan lisan kaumnya supaya dia menerangkan kepada kaumnya. Allah. Beberapa ayat yang menerangkan kembalinya kepada al-lughah, kepada bahasa Arab. Sebenarnya ini ada makna syar'i dan makna lughawi. Belum akan kaidah lain. Sekarang kaidahnya apa? Fa in ikhtalafa al-ma'na syar'i wal lughawi. Kalau ada ikhtilaf antara makna yang syar'i dengan makna yang lughawi, ukhidha bima yaqdihi syar'i. Maka diambil
dengan apa yang ditunjukkan oleh makna yang syar'i. Syar'i itu baru lughawi. Di antara Al-Quran nazala li bayan syara' la li bayan lughah. Alatnya dikarenakan Al-Quran turun untuk menerangkan syariat, bukan untuk menerangkan masalah bahasa. Illa kecuali ayyakuna hunaka dalilun, kecuali kalau di situ ada dalil yatarajjah bihil ma'na lughawi, yang bisa menguatkan, merojihkan makna yang lughawi, fayuqadu bihi, maka diambil dengan makna lughawi tersebut. Sehingga prinsipnya ya ikhwan, ada makna syar'i, ada makna lughawi. Mereka menyebutkan ada makna urfi, kebiasaan masyarakat. Tertibnya syar'i, kemudian lughawi, kemudian urfi. Terkadang istama'at hadhil ma'ani, terkumpul semua yang ada. Syar'i ada, lughawi ada, makna urfi ada. Selesai urusan. Tidak ada masalah. Terkadang ada ikhtilaf. Ketika ada ikhtilaf, maka didahulukan yang syar'i dulu, baru lughawi, baru urfi. Ini pada umumnya, kecuali kalau ada qarinah, indikasi-indikasi, penguat-penguat dalil yang menunjukkan makna lughawi yang lebih didahulukan. Paham ini? Ini kaidah ya. Contoh sekarang. Mithalu makhtalafa fihi al-ma'nayan wa qaddima syar'i. Sekarang contoh ikhtilaf dua makna, syar'i dan lughawi, tapi didahulukan yang syar'i. Qauluhu ta'ala fil munafiqin, firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang kaum munafikin, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Syahidnya pada kata-kata wala tusalli, kau jangan sholat atas salah seorang dari mereka pun wahai Nabi yang mati selama-lamanya. Belum mengatakan fassalatu fil lugha ad-du'a. Salat secara bahasa maknanya doa. Wa fi syar'i huna, ada masalah syar'i di sini, al-wuqufu 'ala al-mayyit lid-du'a lahu bi sifatin makhsusah, berdiri di depan orang yang mati mendoakan kebaikan untuk dia dengan sifat yang khusus. Namanya apa ini? Salat jenazah. Paham ya? Lugha doa, syar'inya salat jenazah. Di sini. Semua katakan. Fayuqaddamul ma'na syar'i, maka lebih didahulukan makna syar'i. Li'annahu al-maqsud lil mutakallimil ma'hudil muqatab. Dikarenakan itulah yang dimaksudkan untuk orang yang berbicara tadi. Dan al-ma'hud perkara yang dikenal, diketahui sebelumnya oleh al-muqatab yang dia bicara. Saya paham ya? Dan juga dikuatkan dengan hadis khusus tentang masalah ayat ini. Tegas disebutkan bahwasanya Rasul SAW hendak maju untuk mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksudnya saya ditarik sama Rasulullah. Sama Rasulullah. Barakallah. Dan sempat disolatkan, bahkan dikafani dengan jubahnya Rasul. Tamam. Dia mengatakan, aku akan mengerjakan selama aku masih dalam. Ayat yang sebelumnya mengatakan pilihan. Kamu ampuni, kamu mintakan ampun atau kau tidak, sama saja. Kan pilihan. Aku akan mengerjakan sebelum aku tidak. Turun ayat ini yang menegaskan larangannya. La tusalli ala ahadin minhum mata abad. Jangan mensolatkan jenazah mereka yang mati selama-lamanya. Sehingga dengan penguat yang lainnya itu hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya yang dimuatkan dengan salat di sini adalah salat jenazah. Sehingga didahulukan makna syar'i. Wa amma man'u du'a lahum ala wajhi al-itlaq famin dalil akhar. Adapun larangan mendoakan kebaikan untuk mereka secara mutlak itu diambilkan dari dalil yang lain, bukan dari sini. Baik, ini contoh yang didahulukan syar'i. Wa mithalu makhtalafa fihi al-ma'nayan wa qaddima fihi al-lughawi bid-dalil. Contoh yang ada ikhtilaf padanya dua makna. Syar'i, lughawi ikhtilaf.
Namun didahulukan makna lughawinya bidalil. Ingat bidalil dengan dalil. Qauluhu ta'ala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Syahid mana ya, Pak? Kata-kata shalli 'alaihim. Ambil dari harta mereka sebagai sedekah yang mensucikan dan membersihkan mereka dengan sedekah tersebut. Wa shalli 'alaihim, dan salatlah atas mereka. Yang dibahas sekarang ini kan kata-kata wa shalli 'alaihim. Lalu mengatakan fal muradu bis salati huna ad-du'a, dan yang dimaukan dengan salat di sini ialah doa. Jadi bukan salat yang syar'i itu. Jangan dipahami diambil harta mereka sebagai sedekah, sebagai pensucian jiwa dan harta mereka, kemudian kamu salat di depan mereka atau menyolati mereka. Oh, tidak ada. Ada pemahaman yang keliru. Beliau mengatakan di sini maknanya doa. Artinya lebih didahulukan makna lughawinya doa, tapi dengan dalil. Apa itu? Ma rawahu fi dalil ma rawahu Muslim an Abdullah bin Abi Aufa qala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa, dia mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi shadaqati qaumin shalla alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau didatangkan sedekah yang satu kaum, beliau salat atas mereka. Fa'atahu abi bi shadaqati. Ketika itu ayahku, ini Abu Aufa, datang kepada Rasul dengan membawa sedekahnya. Faqala, maka Rasul mengatakan, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, salatlah bersalawatlah kepada keluarga Abi Aufa. Ada kalimat Allahumma shalli ala ali Abi Aufa menunjukkan beliau mendoakan kebaikan untuk orang yang bersedekah. Maka dengan riwayat ini barakallahu fikum difahami makna salat dalam ayat di atas ialah makna lughawi dengan adanya dalil yang menerangkan ke arahnya. Baik. Dari hadis ini dia berfaedah barakallahu fikum sunnah Rasul SAW untuk para amil zakat. Sunnahnya ialah bagi para amil ketika mendapatkan atau menerima zakatnya kaum muslimin, mereka mendoakan untuk yang berzakat, yang bersedekah dengan doa-doa ini. Allahumma sholli ala fulan wa ala ali fulan. Jenabang misalkan Ahmad, Allahumma sholli ala Ahmad wa ala ali Ahmad. Yang datangnya adalah Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya, yang datang Syarif, Allahumma sholli ala Syarif wa ala ali Syarif. Akhirnya, barakallah. Itu yang mengucapkan amil. Adapun orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan zakatnya, tidak ada doa khusus. Paham ya? Nah kemudian niat nawaitu ikhraja hadhihi shadaqah, tidak ada. Atau doa apa untuk sedekahnya, tidak ada. Yang ada ialah orang yang menerima zakatnya itu amil, mendoakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Bukan namanya. Kenapa? Nah, ingat sesuatu. Ya kembalinya pada dai-dai gadungan kemarin itu. Akibat salah memahami hadis. Ya, sekali lagi, jadi yang disebarkan ialah ada doa khusus ketika mengeluarkan sedekah dan zakat. Nak mana? Amin ya. Mereka menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin ada doa khusus ketika mengeluarkan zakat atau sedekah. Ada repot. Jawabannya terbalik. Jadi yang berdoa ialah amil yang menerima. Di sini Abu Aufa mengeluarkan sedekahnya. Siapa yang doa? Rasul yang menerima. Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Apalagi ustaz, apalagi ini. Jangan cuma benar ngomong, benar ceramah, tapi goblok.
Barakallah. Merusak umat. Yang repotnya itu tidak mau salahkan. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Semuanya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak ada yang menyimpang. Ini repotnya kayak gitu. Ada sebutkan berkali-kali dari kemarin penyimpangannya macam-macam. Qala rahimahullah. Wa amthilatu mattafaqa fihi al-ma'nayan asy-syar'i wal lughawi katsira. Adapun contoh-contoh yang disepakati oleh dua makna, syar'i dan lughawi banyak sekali. Kas-sama'i wal ardi was-sidqi wal kadhibi wal hajari wal insan. Langit, bumi, cuaca, kita, hati manusia. Itu semuanya syar'i, lughawi sama saja. Barakallahu. Indah. Ini 5 rukun. Ingat untuk tafsir yang sunni. Tafsir salaf. Maka di sini barakallahu fikum, seorang mufassir harus menguasai 5-5-nya. Harus perhatian dengan Al-Quran, harus mengerti ilmu hadis, harus mengerti ilmu ashar, banyak membaca buku-buku ashar, buku-buku hadis yang memuat asarnya para sahabat wa tabi'in, dan harus ahli urusan bahasa Arab. Ada rujukan jelas. Sekarang istilahnya. Qala rahimahullahu taala al-ikhtilaful warid. Tafsiril ma'thur. Lihat sini. Ikhtilaf yang terjadi pada tafsir bil ma'thur. Kalau itu jangan salah paham ya. Ketika beliau menerangkan nanti berbagai macam jenis ikhtilaf yang ada, antum jangan salah paham. Ini khusus untuk ikhtilaf yang ada dalam tafsir bil ma'thur, tafsir sunni. Paham ini? Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan kalam sahabat, Quran dengan kalam tabi'in, Quran dengan bahasa Arab. Paham ini? Sekarang lebih gamblang dan gamblang insyaallah. Terkait dengan ikhtilaf tafsir, ini ada ikhtilaf baina sunni wa bid'i. Ada ikhtilaf baina sunni wa sunni. Paham ini? Ikhtilaf antara sunni ahlu sunnah, tafsirnya ahlu sunnah, dengan tafsirnya ahlu bid'ah. Maka ini tidak dikatakan sebagai ikhtilaf, tapi perseteruan antara hak dan batil. Yang hak itu yang dipegangi, yang batil tolak. Seperti ikhtilafnya ahlu sunnah, ikhtilaf tafsirnya ahlu sunnah dengan tafsir syiah. Jelas? Tidak mungkin menyatu, tidak mungkin dikompromikan. Tafsirnya ahlu sunnah dengan mu'tazilah, al-Halabi, tidak mungkin. Tafsirnya ahlu sunnah dengan sufiyah, tidak mungkin. Harus ya. Ini 3 kelompok yang memang banyak terjun dalam dunia tafsir. Syiah, Mu'tazilah, Sufi. 3 ya. Jangan lupa ya. Ketika tafsirnya Ahlus Sunnah beda dengan tafsirnya mereka, ya wajar. Kenapa? Dikarenakan ikhtilaful aqidah. Perbedaan akidah yang mendasari mereka. Paham ini ya? Mudah ini ikhtilaful aqidah. Barakallahu. Makanya yang dibahas sekarang ini ialah secara khusus tafsir sunni al-ma'thur, antara sunnah dengan sunnah. Ketika ada ikhtilaf, bagaimana cara bersikapnya? Udah gini ya. Coba katakan dulu. Qala rahimahullahu ta'ala al-ikhtilaful warid fi tafsir al-ma'thur ala thalathati aqsam. Ikhtilaf yang ada, yang terjadi dalam tafsir bil ma'thur ada 3 macam. Enggak kaidah ya, Pak. Untuk sekarang dikasih sajian matang sama Syekh Ibnu Utsaimin.
Tidak usah capek-capek bongkar-bongkar kaidah terus semua buku yang ada. Mapeng tinggal dimlok. Anda mereka sini baik-baik. Ini belum simpulkan ya kan dari kalam ulama yang cukup panjang lebar terkait dengan hal ini. Khususnya dari kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, ikhtilafun fil lafzi dunal ma'na. Ikhtilaf dalam lafadznya saja. Dunal ma'na, bukan pada maknanya. Artinya maknanya sama, lafadznya yang berbeda. Fahadha la ta'thir lahu fi ma'na al-ayah. Maka ini tidak ada pengaruhnya dalam makna. Ini ya kawan, yang cukup banyak terjadi dalam tafsirnya para salafun salih. Masing-masing mereka membawakan ta'bir, membawakan ibarah dengan ta'birnya masing-masing. Tapi satu maknanya. Yang semacam ini jangan kamu anggap sebagai ikhtilaf. Paham ini ya? Jangan dikatakan sebagai ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Barakallah. Misaluhu qawluhu ta'ala. Contohnya qawluhu ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Syahidnya pada kata-kata wa qadha. Wa qadha rabbuka. Qala Ibnu Abbas qadha amara. Qadha dimanakan amara. Wa qala Mujahid wassa. Dari wasiat. Wa qala Rabi' bin Anas aujaba. Mewajib. Wa hadhihi tafsirat ma'naha wahid. Tafsir yang ada ini satu maknanya. Atau mutaqarib atau mirip. Fala ta'thir li hadhihi ikhtilaf fi ma'na al-ayah. Maka enggak ada pengaruhnya untuk ikhtilaf ini tentang makna ayat ini. Nanti yang dikatakan sama Al-Tabari dalam tafsirnya ketika menerangkan tafsir ayat di atas. Menyebutkan ikhtilafnya ahli ta'wil dalam ayat ini, namun maknanya satu kata. Namanya. Jika di sini kita ambil faedah dua. Yang pertama, itu bukan ikhtilaf yang berpengaruh. Soalnya bukan ikhtilaf yang berpengaruh. Jangan dianggap sebagai ikhtilaf. Yang kedua, faedah yang penting untuk kita sampaikan di sini terkait dengan tafsir. Dari takbir-takbirnya salaf ketika menafsirkan sebuah ayat, itu kita resapi makna yang lebih luas. Dari penafsiran tadi, kita bisa mengatakan yang namanya qadha memiliki sekian banyak makna. Paham ya? Qadha adalah amara, qadha ialah wassa, qadha ialah aujab. Itu kita rangkul semuanya. Kita pegangi semuanya. Yang dari situ diambil faedah yang sangat besar dan itu merupakan kunci dalam ilmu tafsir. Paham? Kita menafsirkan ayat ini dengan makna yang lebih luas, tidak sempit. Paham ya? Dengan lebih luas, tidak sempit. Itu faedahnya. Sehingga enggak monoton satu amaro. Allah memerintahkan. Oh enggak. Bisa lebih luas lagi. Memerintahkan, mewasiatkan, mewajibkan ini. Wah. Dengan tafsirnya itu lebih luas daripada yang ada. Ini kunci ya. Ini pula pada poin yang kedua. Asani. Ikhtilafun fil lafzi wal ma'na. Ada ikhtilaf dalam lafaz dan maknanya. Lafaznya beda. Maknanya juga beda. Masing-masing mengandung makna tersendiri. Tetapi wal ayatu tahtamilul ma'nayain li'adami at-tabadi bainahuma. Namun ayatnya bisa mengandung dua makna tadi dikarenakan tidak ada pertentangan antara keduanya. Tamam? Sekarang bagaimana sikapnya? Fatuhmarul ayatu 'alaihima. Maka ayat itu dibawa pada dua makna tadi, wa tufassaru bihima dan ditafsirkan dengan dua makna tadi. Wa yakunul jam'u baina hadzal ikhtilaf, maka tarakah jamaknya kompromi untuk istilah semacam ini, anna kulla wahidin minal qaulain, bahwasanya masing-masing dari dua pendapat tadi
Dzukira ala wajhi tamthil, disebutkan untuk sekedar contoh. Lima ta'nihil ayah, contoh untuk maksud ayat tadi, awit tanwi' atau keragaman makna ayat tadi. Wah, lebih besar lagi faedah. Paham ini ya? Yang pertama dari si ikhtilafnya. Ini ikhtilaf yang nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dan ini yang paling banyak ada dalam kalam salaf tafsir. Perhatikan ya. Ini paling banyak. Masing-masing membawakan tafsirnya. Tetapi kalau mau dicermati, ternyata ayatnya itu umum. Paham ini? Itu umum. Sementara tafsirnya salaf itu khusus. Itu khusus. Udah ini ya. Yang dari sini ayat mencakup dua-duanya. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Ikhtilafnya pada pengaruhnya. Dan sekali lagi saya tekankan ya poin yang kedua tadi, justru dengan adanya ikhtilafnya salaf dalam mentakdir tafsir ayat tadi, Anda akan semakin luas wawasannya dalam tafsir. Paham ya? Sebab diberikan contoh oleh salaf dengan berbagai macam contoh. Ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya. Sehingga itu ayat jangan lupa pakai untuk dalil, untuk sekian saya contoh. Betul ini ya. Masalah A, dalilnya ayat ini. Muncul masalah C, dalilnya ayatnya sama. Muncul masalah C, dalilnya sama ayatnya. Muncul masalah D, E dan terusnya sampai Z, dalilnya ayatnya sama. Loh kok begitu? Iya, dikarenakan ayatnya umum mencakup semua makna tadi. Paham ini ya? Ini menjadi ilmu yang sangat berharga bagi semua thalabul ilm dan para mufassirin. Dengan tafsir yang semacam ini akan terbuka bagi dia ulum syatta, ilmu yang sangat banyak, beragam, luas. Sebab barakallahu fikum, dia tidak hanya terpaku pada contoh-contoh tadi, namun dia bisa membawakan contoh-contoh yang lain. Disebutkan dengan bahasa al-asbah wan nazair, yang mirip dengan itu. Kalau mungkin dulu para sahabat, para tabi'in, salafun saleh membawakan contoh A, B, C yang ada di masa mereka, maka ulama yang setelahnya membawakan contoh A, B, C di masa mereka. Ulama sekarang pun juga demikian, membawakan contoh yang lain pada masa mereka. A, B, C. Semuanya menggunakan ayat yang satu. Dan semua tafsir tadi ternyata dikandungi oleh ayat tadi. Ayatnya umum. Tafsirnya sekedar tamsil, contoh, namanya sesuatu yang khusus. Mudah ya? Dari sini barakallahu fikum, maka semua permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kontemporer ada yang akan muncul nantinya itu bisa dijawab oleh para ulama sekarang ini. Di antaranya kuncinya menggunakan ilmu yang satu ini. Ya kamu nggak monoton soal tafsir, nyalakan yang lain. Tidak, lebih luas pengetahuan kamu. Ini iya, itu iya. Tinggal kamu kasih kalimat jami'ah namanya. Sebuah kalimat yang jami'ah, yang mencakup semua makna tadi. Kalimat jami'ah tadi kamu jadikan semacam kaidah. Udah ini ya. Semacam kaidah yang bagus. Di bawahnya terdapat sekian banyak masail. Maka dari sini pentingnya belajar kaidah fiqhiyah. Itu ya. Satu kaidah membawai sekian banyak masalah. Di antara cara untuk membuat kaidah seperti tadi. Barakallahu fikum. Itu disebutkan panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Muqaddimah Ushul Tafsir. Antum baca ini, pentingnya. Sekarang contohnya. Misaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya qauluhu ta'ala, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu wa kana minal ghawin. Walau syi'na larfa'nahu biha
Walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Al-A'raf 175. Syahidnya ya kawan pada kalimat allazi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka naba berita orang yang pernah kami anugerahkan kepada dia ayat-ayat kami. Fansalakha minha, ternyata dia lepas keluar dari padanya. Siapa ini yang dimaksud? Kan gitu ya. Orang yang sebelumnya dikasih ilmu, ngerti ayat-ayat Allah, ngerti dalil, ngerti Quran, Sunnah. Ternyata insilah al-khuruj bila audah. Itu terjemahan kandangnya. Keluar, tak balik. Itu insilah. Disamakan kayak insilahul hayyah min jildiha. Kayak ular yang ganti kulit. Nah ini ya. Ular kalau ganti kulit, kulitnya lepas kan gitu ya. Apakah mungkin balik lagi? Tidak mungkin. Itu namanya insilah. Paham ya? Itu namanya insilah. Itu disebutkan sama Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Maka pengertian fansalakha minha, insilah dari ayat-ayat tadi, dia keluar menyimpang dari ilmunya dan tidak mungkin balik lagi. Siapa ini yang dimaksud? Sebelum kita membacakan tafsirnya, antum lihat ayatnya disebutkan secara umum. Tahu dari mana ya kawan? Dari ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih yang menerangkan yang namanya al-umum memiliki sifat. Gitu ya. Di sini sifat yang umum apa ya Pak? Isim mausul, yaitu allazi. Itu ilmu. Dari ilmu ini kamu tahu ayatnya menggunakan lafaz umum. Paham ini? Sekarang kita baca tafsirnya ya. Qala Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, huwa rajulun min Bani Israil. Yang dimaksudkan laki-laki dari Bani Israel. Wa 'an Ibnu Abbas annahu, dan bukan dari Ibnu Abbas yang mengatakan annahu rajulun min ahli Yaman. Dia laki-laki dari ahli Yaman. Wakila, dan disebutkan ini diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik. Rajulun min ahli al-Balqa. Laki-laki dari ahli Balqa di Syam. Ada lagi menafsirkan laki-laki itu namanya Umayyah ibnu Abi Salat. Umayyah ibnu Abi Salat. Itu tafsirnya Abdullah bin Amr ibn As. Dengan sanad yang sahih kata Ibnu Katsir. Umayyah ibnu Abi Salat. Ada lagi yang menafsirkan dia namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Ada mengatakan Bal'am bin Ba'ura, ada mengatakan Bal'am bin Ba'ur, ada mengatakan Bal'am bin Abur. Disebutkan beberapa contoh nama. Ya sih. Baik. Tahu tulisnya Bal'am. Bal'am bin Ba'ur. Ada yang mengatakan Ba'ur, ada yang mengatakan Ba'ura, ada yang mengatakan Abu. Bal'am bin Ba'ur, Bal'am bin Ba'ura, Bal'am bin Abu. Sekarang perhatikan ya. Salafun salih menafsirkan dengan beragam penafsiran. Beda-beda menyebutkan nama yang lain, orang yang lain. Ada yang mengatakan Bani Israel, ada yang mengatakan orang Yaman, ada yang mengatakan orang Syam, orang Balqa, ada yang mengatakan Umayyah, ada yang mengatakan Bal'am, ada yang mengatakan ini. Lafaznya beda. Makna pun juga beda. Namun barakallahu fikum, dikarenakan ayatnya itu mengandung sifatul umum, sementara yang disebutkan dalam tafsir satu khusus, ini pakai yang mana? Ini pakai faedah lagi. Al-ibratu bi umumil lafzi.
Paham ini ya? Maka ayat tadi barakallahu fikum itu meliputi mereka semuanya. Mereka semuanya. Salaf cuma ngasih contoh. Contohnya nih Umayyah, nih Bal'am, nih laki-laki dari orang Yaman, nih Al-Qalqa. Orang-orang yang sifatnya seperti yang ada dalam ayat ini. Allazi atainahu ayatina fansalakha minha. Paham ya? Maka dari sini barakallahu fikum, antum pun juga bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain untuk tokoh-tokoh bid'ah di zamannya antum. Tentunya yang memiliki sifat seperti ini. Atainahu ayatina, yang kami datangkan ayat kami, fansalakha minha, ternyata dia menyimpang daripadanya. Balalah batil hidayah. Contoh, fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan. Dalilnya mana? Ayat ini. Loh, ayatnya umum. Yang penting sifatnya bodoh. Mudah ini ya. Sehingga bisa berlaku untuk semua zaman, semua masa, semua generasi dengan berbagai macam nama-nama tokohnya. Mungkin tokoh filsafat, tokoh sufiyah, tokoh tarekat, tokoh ini, tokoh itu banyak. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Jangan kemudian bijik. Kalau itu ya bukan untuk tokoh-tokoh sekarang, itu yang dimaksudkan ya Bal'am bin Ba'urah zaman dahulu Bani Israel. Jangan dipakai oleh orang sekarang. Itu orang yang tidak paham ilmu tafsir. Paham ya? Nanti bilang sama dia uskut menengoai ngaji film-filmnya. Ya, mudah ini. Ada apa? Baik. Lu mengatakan apa itu? Wal jam'u baina hadhihi al-aqwal an tuhmal al-ayatu 'alaiha kulliha. Cara mengumpulkan semua pendapat tadi, ayatnya itu dibawa pada semua pendapat tadi. Li'annaha tahtamiluha min ghairi sabab. Karena ayatnya bisa mengandung semua makna tadi dengan tanpa ada pertentangan. Wa yakunu kullu qaulin dzukira ala wajhi tamthil. Dan masing-masing pendapat itu disebutkan sebagai contoh saja. Oh, ayat ini contohnya fulan, contohnya fulan, contohnya fulan. Sehingga antum dengan contoh-contoh yang ada itu semakin terbuka wawasannya antum. Berarti orangnya kayak ini. Antum bisa meneruskan dengan ilmu al-asbah wan nadhair. Wa nahwuhu wa mithluhu wa shabihuhu wa nadhiruhu fulan semuanya sama juga. Ada apa? Misal akhar, contoh yang lain lagi. Contoh yang lain. Qauluhu ta'ala wa ka'san dihaqa. Ka's, gelas. Dihaqa. Apa dihaqa? Kalau ke atas dihaqan mamlu'ah. Dihaqa artinya mamlu'ah yang penuh. Penuh ya. Wa qala Mujahid mutatabi'ah, terus menerus. Wa qala Ikrimah safiyah, yang murni bening. Terus gimana cara menjawabnya? Jawabannya gampang. Ini semuanya sekedar ikhtilaf yang mungkin dicakup oleh sekian banyak. Nah, dicakup oleh mana ayatnya. Lu mengatakan wala munafata baina hadhil aqwal. Maka tidak ada pertentangan antara pendapat yang ada ini. Wal ayat tahtamiluha, ayatnya mengandungi semua pendapat tadi. Fatuhmala 'alaiha jami'an, akan dibawa pada semua makna di atas. Wa yakunu kullu qaulin li naw'in al-ma'na. Maka masing-masing pendapat untuk spesifik maknanya. Justru dari perbedaan tafsir yang ada bisa kamu jabarkan lebih luas. Yang dimaukan dengan ka'san dihaqa
Itu air yang ada dalam gelas yang dikasihkan untuk ahlul jannah itu sofi, bening tenang, banyunya itu sofi, murni bening. Terus penuh, mamlu'ah. Dan tidak cuma sekali, tapi mutasabi'ah, terus menerus. Paham ini ya? Semakin luas dia menafsirkannya. Tidak kaku. Oh maksudnya itu ialah bening. Terus tidak penuh. Wallahu a'lam bishawab. Berapa nggak penuh? Terus sekali beberapa kali, tambah lagi wallahu a'lam bishawab. Kaku. Tapi dengan membaca sekian banyak tafsir yang telah saleh yang dikandungi oleh satu ayat tadi, luas tafsirnya kan. Itu pendapat tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Masing-masing menyebutkan nauknya. Oh bening, penuh dan terus menerus. Ada paham ya? Itu ilmu yang sangat luas barakallahu fikum, justru muncul dari ikhtilaf yang ada di kalangan salafun saleh untuk jenis pertama dan kedua. Paham ini ya? Ini semua disebut dengan ikhtilaf tanawwu', ikhtilaf keragaman. Ragam takbir, ragam penjelasan, satu maknanya. Paham ini tadi? Nah. Baik. Yang juga dicontohkan oleh para ulama ya kan, ketika menjelaskan tentang 3 jenis orang yang diberi Alkitab. Thumma awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Siapa itu zalimun li nafsihi? Siapa itu muqtasid? Siapa itu sabiqun bil khairat? Kalau antum lihat tafsirnya salah, macam-macam. Macam-macam. Ada yang mengatakan yang namanya zalimun li nafsihi ini salatnya kadang enggak tepat waktu. Terus enggak pernah salat sunnah. Ya, malas-malasan. Seperti misalnya kalau yang muqtasid ini rajin fardunya. Senang mengerjakannya fardu, salat fardu. Kalau yang sabiqun bil khairat mengerjakan salat fardu dan sekaligus salat sunnah. Lagi menafikan yang lainnya lagi. Banyak tafsir salaf terkait dengan ayat ini. Paham ya? Oleh para ulama kita itu semuanya enggak bertentangan, dijamak sama mereka semua. Yang mereka sebutkan dalam tafsir mereka contoh. Contoh zalimun li nafsihi ini. Contoh muqtasid ini. Contoh sabiqun bil khairat ini. Sehingga semuanya bisa kecakup. Sehingga tafsir jadi luas. Orang-orang yang sholatnya tidak beres, nggak tepat waktu, yang nggak jamaah, nggak mikirkan qobliyah atau ba'diyah, itu orang-orang zalimun li nafsi. Contoh, ya, paham ya? Contoh, anda bisa bawakan ayat ini. Macam ini. Orang-orang yang bakhil, tidak pernah memikirkan sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib ya, tapi itulah dan kemudian yang enggak memikirkan sedekah yang sunnah, zalimul li nafsi. Contoh ayat ini. Terus demikian. Yang dari sana barakallahu fikum bisa langsung diambil kalimat jami. Kalimat yang mencakup. Zalimul li nafsi, orang-orang yang kurang perhatian dengan perkara yang wajib dan terjatuh dalam perkara yang haram. Muqtasid, orang yang mengerjakan kewajiban saja, meninggalkan yang haram-haram saja. Sabiqun bil khairat, orang yang mengerjakan perkara yang wajib dan sunnah sekaligus, meninggalkan perkara yang haram dan yang makruh sekaligus. Itu jami'ah. Contohnya, sekian banyak amal yang ada kamu bawakan. Paham ya? Sehingga cakupan maknanya sangat luas, panjang dan lebar. Sehingga jantung
menyampaikan ayat ini satu pengajian ayatnya sama. Nah, saya bingung. Loh Pak Yai, kemarin sudah bahas ayat ini, sekarang bahas lagi ayat ini. Tapi dengan tafsir yang berbeda-beda untuk menyebutkan contoh yang beda-beda setiap hari. Terkait dengan sholat, terkait dengan ini, terkait dengan itu. Bukan 3 contoh orang. Zalimul nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Kamu rinci, kamu jabarkan. Besok kajian lagi. Ayatnya sama lagi. Tapi tafsirnya beda dengan contohnya beda lagi. Maksudnya misalnya, ilmu kamu semakin luas dengan yang semacam ini, barakallahu. Itu namanya qaidah dalam tafsir. Paham ini ya? Dengan adanya ikhtilaf pertama dan kedua ini, itu yang dibawakan oleh para ulama kita, al-ikhtilafu rahmah. Istilahnya salaf justru membawa berkah dan rahmat. Yang seperti ini contohnya ya. Barakallah. Ada apa? Saya dipahami ini? Kemudian ini ya Pak. Nah, untuk mengetahui itu ikhtilafnya tanawu ataukah bukan, ya ada kesokan perasaan. Ini kayaknya tanawu ini. Karena sejarah Quran itu luas pembahasannya, jangan kolot. Tanawu ini ya. Ternyata yang dia mau kan tafsirnya Sunni, tafsirnya Syi'i, tafsirnya Sufi, tafsirnya Mu'tazili. Tanawu ya, beragam. Hakai perbedaan. Dia bukan di tempatnya, barakallahu fi. Salah tempat. Itu namanya salah kaidah. Ini ya. Nah, sembarangan harus mengetahui ilmu usul fikihnya. Harus mengetahui ilmu kaidah fikihnya. Harus mengetahui bahasa Arab. Ini kunci yang paling penting. Dan mereka menyebutkan satu lagi ilmu qiraahnya. Paham ini? Itu semuanya terpahami. Kita membaca tafsir enak. Oh ini nggak ada pertentangan dengan akwal. Para jamaknya demikian. Maka makna ayatnya demikian. Tafsir dengan selalu luas. Ada mufassir ya. Mufassir haqqan. Tapi tidak sembarang orang mampu untuk itu. Agak urwah. Nah, urwahnya ketinggalan kereta aja urwah. Ada. Ini lagi semangat menerangkan kapal tafsir yang bagus. Ambilnya ketinggalan kapal ini. Kan jelas kemudian. Dengar ya. Amin ya. Ada mafhum insyaallah. Ingat baik-baik ini kaidah. Bukan soal di sini menukil dari sekian banyak kalamnya para ulama. Camkan baik-baik, di sini mereka akan bisa mengarungi dalamnya kandungan Al-Quran. Itu barakallah. Tapi dengan jalur yang benar, tafsir bil ma'thur namanya. Yang sunyi banyak ini. Sekarang yang ketiga yang dibahas. Ikhtilaful lafzi wal ma'na. Ikhtilafnya terjadi pada lafaz dan makna sekaligus. Wal ayatu la tahtamilul ma'nayaini ma'an. Sementara ayatnya tidak mungkin mengandungi dua makna tadi secara bersamaan. Kenapa? Litabati bainahuma. Karena adanya pertentangan antara dua makna tadi yang tidak mungkin dijamak. Maka fatuhmalul ayatu 'alal arjahi minhuma. Maka ayatnya dibawa pada makna yang lebih rajih bidalal siyaqi aw ghairi dengan dalil siyak konteks kalimat sebelum dan setelahnya aw ghairihi atau yang selainnya dari murajjihat hal-hal yang menguatkan. Dikuatkan dengan ditarjih dengan dalil. Paham ya kalian? Nah, tentang poin yang ketiga ini karena azakumullah. Dalam sering kalinya para ulama istilah. Sebagian mereka ada yang langsung menempuh tariqatut tarjih. Cara tarjih, langsung merujukkan satu dari mana-mana yang ada. Sebagian mereka masih berusaha untuk menempuh jalur tariqatul jama'. Upaya untuk mengkompromikan. Kaidahnya
selama al-jam'u ghairu muta'assif. Muta'assif ay mutakallaf. Selama thariqah jamaknya komprominya tidak memberat-beratkan diri, tidak dibuat-buat, memang betul-betul ada, bisa itu, maka al-jam'u aula kepadanya. Kembali kepada thariqah jamak itu lebih tepat. Maka dimasukkan dalam ikhtilaf jenis yang kedua. Paham ini ya? Pada dakika ya Pak, karena yang sangat penting ya Pak. Penting sangat penting ini ya. Maka di sini seorang mufassir ketika mendapat ikhtilaf jenis yang ketiga ini, dia harus yastau'ib fil mas'alah. Tahu maknanya? Yastau'ib. Dia harus melihat semua masalah dari semua sisinya. Isti'ab, mencakup semuanya. Tidak bisa sebelah mata, memandang sebagian, tidak sebagian. Harus dia pandang dengan lengkap, total. Ada paham ini ya? Setelah itu dia melihat akwalnya para ulama, keterangannya para ulama. Ada paham ya? Kalau di situ dia mendapati ada sebagian ulama yang melakukan thariqatul jama', cara upaya mengkompromikan jama' antara dua makna yang bertentangan, dia cek jawaban. Kalau thariqah jamaknya itu ghairu muta'assif, tidak diada-adakan, enggak dipaksa-paksakan, sesuai dengan kaidah ilmu usul fikih yang benar, maka itu yang dipakai. Paham ya? Ini ikhtilaf tanawwu. Mungkin untuk jamak. Yang ini benar, yang ini benar. Kembali pada ikhtilaf yang kedua tadi. Paham ya? Tetapi kalau kemudian jamaknya, upaya komprominya ternyata terlalu berat, dibuat-buat, namanya ta'assuf atau takalluf, maka dia langsung masuk kepada pembahasan tarjihnya para ulama. Dia melihat adillah yang ada untuk dia tarjih mana pendapat yang lebih rajih dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Padahal ya, mudahnya kan harus dia berbicara tentang masalah itu dengan dalil. Itu tarqa ilmiah dalam pembahasan tafsir dan ketika ketemu dengan ikhtilaf barakallahu. Sekarang itu misal qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Syahidnya pada kalimat فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Sesungguhnya yang diharamkan atas kalian hanyalah maitah. Apa artinya, Pak? Bangkai. Ada yang kurang. Apa itu? Wala isma'ani. Aman qurra ghairu baghi wala 'adin fa inna Allah ghafurur rahim. Itu di An-Nahl ya. Yang Faris Ma'alin di Al-Maidah. Ini dibacakan yang di An-Nahl. Ada dua ayat makanya. Ayat. Nah, bahasa kamu bukan Al-Maidah sama An-Nahl. Dua ayat. Al-Baqarah juga ya. Al-Baqarah juga ya. Ayat. Sesuai diharamkan kalian ialah maitah, bangkai. Jelas. Wadam, darah. Walahul khinzir, daging babi. Wa mauhilla li ghairillah, dan disembelih dengan selain nama Allah. Allah mengatakan seperti itu. Faman qurra, maka barang siapa yang terpaksa muqtar ghaira bagin, dengan tanpa bagin, wala adin, dengan tanpa adin, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya diperbolehkan. Dalam keadaan muqtar terpaksa boleh makan bangkai, darah, daging sapi dan semisal yang haram-haram itu, tapi dengan syarat ghairu bagin, ghairu adin. Apa maksudnya ini? Apa makna bagin dan adin ini? Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas menafsirkan ghairu bagin fil maitah. Jadi ini ghairu bagin fil maitah, tidak melakukan tindakan babi semena-mena fil maitah terkait dengan bangkainya.
wala 'adin fi aklih, tidak pula melampaui batas dalam makannya. Paham ini? Yang diperhatikan dalam tafsir ini barakallahu fikum, kalimat baghin dan 'adin dikaitkan dengan pembahasan yang sebelumnya. Haramnya cara bangkai dan segala macamnya dikecualikan ketika ada orang yang mukor dengan dua ketentuan tadi. Bagi dengan tambah bagi dalam maitahnya, tidak adil melampaui batas dalam memakan. Ada kaul. Wakilah sebagai mengatakan pengertian ghairu baghin ai ghairu kharijin 'ala al-imam, dia tidak memberontak penguasa. Wala 'asin bi safarih, dan tidak pula bermaksiat dengan safarnya. Tidak memberontak pemerintah baginya, wala 'asin, tidak pula bermaksiat ketika dia safar. Baik. Terkait dengan tafsir yang kedua, saya sengaja menyebutkan yang kedua karena yang pertama itu yang masyhur. Tafsir yang kedua itu datang dari Mujahid. Datang dari Mujahid, min turuqin anhu inda Jarir. Dari beberapa jalan dari Mujahid dikeluarkan oleh Al-Tabari dalam tafsir. Juga datang dari Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair. Namun dhaif, menurut Sa'id bin Jubair sanad dhaif. Di sanadnya ada rawi yang bernama Syarik Al-Qadhi. Syarik Al-Qadhi, ya Allah. Ala kulli hal, dua tafsir. Apakah tafsir ini sama lafadznya? Jawabannya beda lafaz. Apakah sama maknanya? Dikatakan beda maknanya. Ini urusan makan-makan bangkai, ini urusan pemberontakan pemerintah. Kalau ketemu ini jalurnya, kemana larinya ini? Soalnya ikhtilaf fil lafzi wal ma'na. Di sini menurut Syekh Muhammad rahimahullah ya, Pak, ini tidak mungkin dikompromikan. Namanya ikhtilaf tabat. Maka belum mentarjih. Wal arjah al-awwal. Yang rajih ialah yang pertama. Yang mana itu? Tadi Ibn Abbas, ghairu baghin fil maitah wala 'adin fi aklih, khusus berkaitan dengan masalah makan bangkai. Diperbolehkan bagi orang yang muto yang sangat terpaksa dengan dua syarat ini. Kenapa? Li'annahu la dalila fil ayati 'ala tsani. Sebab tidak ada dalil dalam ayat ini untuk makna yang kedua. Wa li'anna al-maqsud bi hilli ma dzukira sabab darurah. Dan dikarenakan yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah menghalalkan apa yang disebutkan tadi untuk menolak kemabaratan. Halal pakai cara bagi tulisannya untuk menolak kemabaratan. Wa hiya waqi'atun fi halil khuruj 'ala al-imam. Dan itu terjadi ketika memberontak penguasa, wa fi halis safar al-muharram, dan ketika safar, keadaan safar yang diharamkan oleh dzalik dan misalnya. Ala kulli hal tidak merocikan yang pertama. Ini namanya tariqah tarjih. Di sini beliau menggunakan dalil as-siyaq. Siyaqul ayat. Disebut dengan siyaqun wa sibaq. Siyaqun wa sibaq. Sebelum dan setelahnya ayat. Ayat ini sebelumnya membicarakan masalah haramnya beberapa hal untuk dimakan, maitah, jam, tamluk dan misalnya.
Kemudian setelah itu menyebutkan pengecualian. Faman turra ghaira baghin wala 'adin fa inna Allaha ghafurur rahim. Dari siyaqul ayat dan sibaqul ayat nampak sangat jelas tafsir faman turra ghaira baghin wala 'adin terkait dengan yang sebelumnya. Itu namanya dalil. Kita mengatakan di dalalati siyaq au ghairihi. Yang sebenarnya dirojikan dengan dalil siyaq atau semisal. Ternyata barakallahu fikum, tatkala kita menelaah kembali mengecek tafsir ayat ini dari semua pembahasannya para ulama, di sana ada yang punya pendapat dengan thariqatul jama'. Nah, di antara yang punya pendapat demikian Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Paham? Beliau menyatakan bahwasanya dua pendapat itu tidak salah. Sama-sama benar. Enggak bertentangan. Sebab yang dimaksudkan dengan kata-kata ghairu baghin yatanawalu kullal baghi. Yang namanya kulla baghin, ghairu baghin dengan tambah baghi meliputi semua makna al-baghi. Tindakan semena-mena. Entah al-baghi bil maitah atau al-baghi bil khuruj al-imam, al-baghi terkait dengan bangkai, atau al-baghi dengan cara memberontak penguasa, atau al-baghi yang lainnya lagi yang dikandungi oleh kalimat baghyun. Paham ini? Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan wala'atin, al-'ad yatanawalu makna al-i'tida'i kullih, meliputi semua makna i'tida, melampaui batas seluruhnya. Bisa i'tida'un fi akil maitah, melampaui batas dalam memakan bangkai. Bisa i'tida dengan makna yang lain. Semua yang namanya i'tida dimasukkan dalam ayat ini. Sehingga adil di safari, orang yang bermaksiat dalam safarnya masuk. Orang yang ini masuk dengan keumuman lafaz baghin dan adil. Udah ini, Mas. Artinya memang betul ayat ini terkait dengan masalah maitah. Sehingga pembahasan tentang masalah bangkai, darah dan semisalnya itu dimasukkan kali pertama dalam makna ayat ini. Tetapi tidak khusus untuk pembahasan maitah saja. Bisa pula ditafsirkan terkait dengan al-baghi wal-'ad, larangan memberontak dan larangan i'tida secara umum. Paham ini ya? Itu jangan lihat dia. Paham ini ya? Itu jawabannya At-Tabari. Juga Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki. Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran. Kalau ini sama, dia memaknakannya secara umum. Dia mengatakan yang lebih tepat wal asah wal halatu hadhihi anna ma'nahu ghairu talibin syarran wala mutajawizin haddan. Itu maknanya kata beliau. Dan yang lebih tepat dalam kondisi demikian, makna ayat ini adalah pengertian ghairu baghin wala 'adin, ai ghairu talibin syarran wala mutajawizin haddan. Ghairu talibin syarran, bukan orang yang mencari kejelekan. Wala mutajawizin haddan, dan tidak pula orang yang melampaui batasnya. Kalimat ghairu talibin syarran yang tidak mencari kejelekan itu meliputi semua hal tadi. Meliputi setiap orang yang memberontak penguasa, meliputi orang yang qati'u thariq, yang penyamun, dan meliputi semua makna talibun syarran yang mencari kejelekan. Ghairu mutajawizin hadda, terkait dengan orang yang tidak melampaui batas, itu
meliputi semua orang yang tidak melampaui batasnya, batas darurat menuju batas ikhtiar. Konsentrasi ya. Nah, imannya itu lemah dengan anak kecil. Ada anak kecil rasanya, anak kecil semua, nggak perhatian sama itu. Ayo, jajan apa? Beli jajan apa? Tadi paham ini? Intinya ada beberapa ulama kita yang punya pendapat dengan jawab tarekat jamaah. Barakallah. Maka kalau Anda memandang tarekat jamaahnya ghairu muta'assif, tidak terlalu diberatkan, dipaksa-paksakan, maka Anda bisa memasukkan contoh ini untuk ikhtilaf yang kedua. Paham ini? Untuk ikhtilaf yang kedua. Udah ini? Nah, sehingga untuk maknakan terlebih dahulu terkait dengan masalah maitah, masalah bangkit misalnya, selesai, kamu terangkan setelah itu. Dan ayat ini ternyata memiliki kandungan makna yang lebih luas. Kamu bawakan tafsir yang jami' dari Ibn al-Arabi al-Maliki, ghairu talikin syarran wala mutajawizin hadda. Kamu jabarkan setelah itu, sehingga ilmunya lebih luas lagi. Paham ya? Dan bagi mereka yang memandang itu jamaknya kurang tepat, maka langsung mentarjih. Kalau mau tarjih, yang disebutkan sama Syekh Utsaimin itu tarjihnya. Barakallah. Wadih hada. Udah ya. Misal thani, wa misal akhar qauluhu ta'ala. Jangan tuh ya. Allah sudah sampai ini. Pas sedikit terus sudah. Lego kalau sudah selesai ini ya. Karena ini yang terpenting dalam bab usul fikih. Maka antum harus paham baik-baik. Ini kunci membuka ilmu yang sangat luas dalam kandungan Allah. Misal akhar, contoh yang lain. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Al-Baqarah. Kalau kamu menceraikan istri-istri kamu tadi sebelum kalian menyentuhnya, dalam keadaan kalian sudah menentukan maharnya untuk mereka, faradtum lahunna fariidah, sudah kamu tentukan maharnya untuk mereka, maka fanisfu ma faradtum, maka kamu mendapatkan separuh dari mahar yang telah kamu berikan. Illa ayyafuna, kecuali kalau mereka memaafkan, ya sudah maharnya pada kembali semua. Aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, atau memaafkan orang yang di tangannya akad nikah. Syahidnya pada yang terakhir ini. Siapa yang dimaksudkan dengan alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah? Yang di tangannya ada akad nikah. Dia memaafkan. Ya sudah maharnya untuk kamu semua. Wahai istriku yang ada di. Sama, saya enggak minta saruh. Nah. Syar'inya balik saluh. Perempuannya rela balik semua, atau laki-lakinya, atau yang disebutkan dalam ini yang tangannya ada akad nikah memaafkan untuk kamu semua. Yang dibahas sekarang bukan masalah mahar. Ngerti ini? Oh, tenang. Udah bicara masalah kayak gini tuh, ada yang ngantuk, ada yang loyo. Yang dibahas sekarang ini terkait dengan siapa yang dimaksudkan dengan alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Itu siapa? Baik, qala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah menafsirkan fil ladzi biyadihi 'uqdatun nikah, tentang orang yang di tangannya akad nikah, huwa zauj. Itu suaminya. Zauj, laki-laki yang menikahi dia. Maka dengan makna pertama ini, kamu mendapatkan separuh mahar, atau istrimu
memaafkan, mengembalikan semua mahar, atau laki-laki ini suami memaafkan, mengasihkan semua maharnya. Apa ini ya? Dengan tafsir yang pertama. Akhirnya Ali, barakallahu fikum, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Tabari min turuqin anhu. Dari banyak jalan dari Ali bin Abi Thalib. Sabit. Sahih sampai Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang kedua, wa qala Ibnu Abbas. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, huwal wali. Yang dimaksudkan ialah wali. Wali apa ini? Waliul mar'ah. Walinya sang wanita. Paham ini? Sehingga maknanya barakallahu fikum, kamu mendapatkan separuh mahar. Kecuali kalau perempuan tadi memaafkan, mengembalikan semua maharnya. Atau sang wali yang memaafkan. Wali mar'ah itu yang mengatakan, kembalikan semua. Atau kasihkan semua. Terkata sang wali. Dan maharnya kembalikan semua kepada laki-laki. Atau maharnya kembalikan kepada perempuan tadi semuanya. Wali yang menentukan. Paham ini? Ini tentu istilah yang berbeda ya. Yang satunya suami yang punya hak, yang ini wali, kan beda. Haknya lain. Apa bahasa keren? Hak progratif. Hal gitu ya. Jelimet bahasa. Lain. Sekarang mana yang rajih? Terkait dengan tafsir Ibnu Abbas ini juga dikeluarkan oleh Al-Tabari menturunkan anhu dari banyak jalan dari Ibnu Abbas. Artinya sabit dari Ibnu Abbas. Belum mengatakan pelit. Warrajih. Dan yang rajih kata Ibnu Utsaimin al-awwal. Pendapat yang pertama. Pendapat siapa ini? Pendapatnya Ali bin Abi Thalib yang mengatakan az-zauj suami. Kenapa? Li dalalatil ma'na alaih. Itu namanya siyaqul kalam. Namanya dalalatus siyaq. Paham ini ya? Dikarenakan ditunjukkan oleh makna ayat ini. Yang namanya orang yang menerima akad nikah suami. Illa ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Suami. Ini yang namanya mahar urusannya suami sama istri. Wali sama lu-lu. Enggak usah tahu jangan masalah ini yang rapi juga orang. Kayak gitu aja. Ya dia nikah itu laki sama perempuan, walinya cuma mengakadkan saja. Urusan mahar mereka berdua. Kalau ternyata laki-laki itu menceraikan istrinya yang sudah diakad ini, tapi belum diapa-apakan, belum disentuh, tapi sudah dikasih mahar, maharnya kontan ini sudah berwujud. Dicerai setelah itu, belum diapa-apakan, maka secara syar'inya mendapatkan separuh. Kamu mendapatkan separuh mahar. Kecuali kalau perempuannya memaafkan, ya sudah mas, tak balikan semua pada sampean. Kembali semua maharnya, kamu dapat utuh. Atau laki-laki ini yang memaafkan, istri untuk kamu saja. Enggak mengambil haknya yang separuh, dia kasihkan semuanya kepada perempuan tadi. Negosiasi dua orang. Ada paham ya? Nah, wadah ya. Dan juga kata beliau, wali annahu qad ruwiya fihi haditsun 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dikarenakan diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkait dengan hadis yang dimaukan sama beliau, antum perlu saya ikhwan, min tariqi Ibn Lahiyah, min tariqi Ibn Lahiyah, an Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddih. Min tariqi Ibn Lahiyah, an Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddih. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dan Ibnu Mardawai sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kama di tafsir Ibnu Katsir. Ini yang saya lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dibawakan rujukan Al-Tabrani dalam Al-Awsat
Ad-Daraqutni fi Sunan. Dicek dua buku ini apakah ada jalan yang lain. Kalau jalan yang ini ya kawan, itu baik. Karena ada Ibnu Lahiyah dan dia. Namun Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam tafsirnya di sanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Makanya saya katakan khawatirnya di rujukan yang lain ada jalur yang lain selain Ibnu Lahiyah. Jadi sekarang ada bukunya ya gimana lagi. Untuk yang di Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu jalurnya Ibnu Lahiyah dan dia baik. Amin ya. Baik ya. Ala kulli hal dua pendapat. Ada yang mengatakan zaujun, ada yang mengatakan waliyun. Dan di antara ulama yang mentarjih, yang merojihkan pendapat yang kedua, dia adalah wali, ialah Ibnu al-Arabi al-Maliki. Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam tafsirnya beliau Ahkamul Quran. Beliau bahas panjang lebar tentang masalah ini. Dan beliau akhirnya menyimpulkan yang dimaksudkan dengan alladzi biyadihi uqdatul nikah ialah wali. Lihat Ahkamul Quran juz 1 halaman 239 243 cetakan saya, atau lihat dalam tafsir Al-Baqarah 237. Juga itu merupakan tarjihnya Al-Imam Syaukani dalam tafsirnya. Nah, Syaukani mentarjih pendapat yang kedua dalam tafsirnya. Nah, barakallah. Sudah ya, Pak? Nah, kalau kemudian hadisnya sahih yang dari jauh tadi, Amr bin Shu'aib an-Nabi an-Jad itu kan hasan. Kalau memiliki beberapa jalan yang lain sampai pada Amr bin Shu'aib an-Nabi an-Jad dengan isnad hasan, maka nggak ada lagi pembahasan. Kalau sudah ada nafs dalilnya Rasul, hadisnya Rasul yang hasan dan yang sahih yang menyebutkan tentang masalah ini, intahal masalah. Terus saya urusannya. Yang rajih zauj. Paham ya? Tapi ketika dia dhaif, maka ikhtilafnya menguat. Menguat barakallahu fikum. Ada pemasyayikhuna, mereka merujukkan yang kedua. Syekhuna yang di sana yang diamalkan. Kita masuk di sana merujukkan pendapat yang kedua. Apa itu? Wah. Syekh Ibnu Utsaimin merujukkan yang pertama, yaitu az-zauj. Di sini tidak mungkin dikompromikan. Paham ya? Mungkin dikompromikan. Sudah dua-duanya punya hak, maka mengadakan musyawarah, tidak mungkin ya. Maka harus dalam bab ini kita harus mencari adillah, dalil-dalil yang menguatkan salah satunya. Wal khilaf qawi, dan khilaf dalam bab ini sangat kuat. Barakallah. Ala kulli hal, ini terkait dengan 3 jenis ikhtilaf. Ingat, fit tafsiril ma'thur, jangan salah paham ya. Dalam tafsir yang bil ma'thur, kemudian ini, nah dari 3 jenis ikhtilaf ini barakallahu fikum, maka Anda akan semakin memahami bagaimana ulasan para ulama dalam kutub tafsir. Tolong setelah ini jangan jadi kabayan tafsir. Yang maksud kabayan tafsir? Tahu? Apa kabayan tafsir? Gitu ya. Nah, jadi kabayan. Nah, kabayan kalau udah masuk kota, bingung nggak deh. Namanya orang pedalaman masuk kota, ya bingung. Ini banyak mobil loh, setengah mati mau naik mana nih, nyebrangnya malah segala macam itu. Biasanya nggak ada gitu-gitu, tinggal nyebrang beres urusannya. Ini kan bayan tafsir, tidak ngerti ilmunya, melihat dalam bukunya ulama, ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Para ulama ikhtilaf dalam tafsir ini. Pendapat yang pertama, A. Ini pendapatnya fulan. Ini ya. Kedua, pendapatnya B. Gini. Pendapatnya fulan. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Terus suruh sendiri. Yang rajin, Allah. Pokoknya itu yang ada dalam buku tafsir.
Ini sampean jamaah yang mentafsir sendiri, ya. Itu kelihatan dunia. Kita goblok. Ada yang kok ilmiah, berani ya Pak. Yang rajih adalah pendapat yang A. Kenapa? Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Dikarenakan dia turjuman Al-Quran. Ono yang apa dia? Tidak ngerti itu sahih apa tidak dari Ibnu Abbas. Kan belum dicek lagi dia. Allah Akbar. Ketika dicek lagi, lah itu ikhtilaf jenis yang pertama. Ada apa kok ditarjih segala macam itu? Itu ikhtilaf jenis yang pertama. Ini yang ini benar, yang ini benar, yang itu benar. Tidak usah dikatakan ikhtilaf, tidak usah kamu tarjih. Semuanya benar, Mas. Oh, tidak mau ikhtilaf. Ditarjih ya, akhi. Kan ada tarjih ini, tarjih itu. Taruh goblok mana? Mending saya menang. Dan jangan berani-berani mengajarkan kitab tafsir. Belajar yang benar, baru kemudian mengajarkan yang benar. Yang semacam ini kalau tidak cukup dengan hifdzul Quran. Tolong dipahami baik-baik. Tolong ucapkan baik-baik. Tidak cukup dengan hifdzul Quran. Jadi Pak ya, tidak cukup Pak dengan hifdzul Quran. Karena nanti suruh ngajar tafsir. Ya Allah anta hafiz, ngajar tafsir. Ya belum deh bahasa Arab ya belum. Usul fikih ini ya goblok, nggak ngerti apa-apa. Kok tafsir nggak ngerti? Bagaimana usul tafsir nggak paham? Ya paling ya hafal Quran. Tidak merendahkan barakallahu fiik. Tapi ingat, letakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Paham ya? Hafal Quran mulia. Tapi terkait dengan tafsir Quran ada bidangnya dan yang ahli dalam masalah itu. Barakallahu. Harus dengan sekian banyak bidang-bidang ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain untuk memahami tafsir Quran dengan sebenar. Wadah ada. Ada yang mau tanyakan? Saya kira jelas. Potong aja. Saya kira jelas. Gak ada yang mau tanya kalau kabel kayak gitu, Pak. Ada. Dengan tolong cermati baik-baik faedah ini. Dengan demikian inti pembahasan usul tafsir tamam itu selesai. Ini yang paling penting ya. Selebihnya antum dalami ilmu usul fikih, kaidah fikih, kaidah tafsir yang dikatakan oleh para ulama, tamam dan segala macamnya itu sebagai pelengkap. Belakangnya antum semua tidak masuk dan kalau menafsirkan sesuai dengan kaidahnya. Masya Allah. Antum memahami ini kaidah dan antum mendalaminya dengan serius dengan sikap itu betul-betul yang ada, Masya Allah antum mufasir kathir mufasir kathir atau sudah memahami bahasa Arab, paham ini langsung diminta Ustaz maju ke depan Pak Ustaz kasih tausiah sedikit yang dikasihkan tausiah bingung kalau gitu. Ya sudah, tafsir aja. Itu naik, bacakan ayatnya atau bacakan suratnya, tafsirkan, lafaz per lafaz, Masya Allah. Orang yang mendengarkan semua wilih. Ustaz siji iki jebolan di, iki jebolan LC apa LY apa ini? LA. Allah ya. Nah, lain. Masya Allah. Terangkan terlebih dahulu terkait dengan masalah i'rabnya. Ini mau ngomong semua ya Pak. I'rabul Quran. Maaf disebutkan i'rabnya. Sekarang di depan ya. Bukan di orang awam ya. Awam kayak cocok ya Pak. Karena di depan yang sudah senior itu. I'rabnya keluarkan. Masya Allah tidak. Yang kedua, mufradatnya per lafaz. Sebutkan semuanya. Masya Allah tidak. Kemudian kandungan ayatnya. Wah, kalau urusan ini jebolan di, ini jebolan lokal, bukan internasional. Yang namanya ilmu, yang penting istiqadah. Barakallah. Dan itu hibah min Allah, itu merupakan anugerah dari Allah Taala yang jelas belajar ilmu dalam rangka untuk yang semacam tadi menampilkan ilmu yang ada. Dari dalam rangka untuk betul bisa memahami Al-Quran Sunnah dengan sebaik-baiknya untuk diilmui, untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Waalaikum. Saya kira cukup saja. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita cari materi-materi yang pas, gitu ya, untuk bisa. Untuk tarjamatul Quran, loncat, gitu ya. Sudah dibahas dalam pembahasan tafsir wal mufassirun. Terkait dengan al-mustahiruna bin tafsir minas sahabat. Lewat dalam pembahasan at-tafsir wal mufassirun. Itu kamu baca sendiri, gampang. Al-mustahiruna bin tafsir minat tabi'in. Jika telah lewat dalam pembahasan tafsir wal mufassirun. Enak. Hah? Ini enggak usah. Oton dhewe gampang itu. Al-Qur'an kamu mutasyabih, gampang baca sendiri. Saya Ibnu Utsaimin lengkap dalam menerangkannya. Susah kamu dapatkan di tempat yang lain keterangan semacam ini dari Syekh Ibnu Utsaimin. Bawa deh, gampang betul. Yang perlu diulas itu terkait dengan muhimut ta'aruf fil Qur'an. Kesan kontradiksi dalam Al-Quran. Ini bidangnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia punya kitab khusus Daf'u Iham Ittirab Ayil Quran, menolak dugaan kontradiksi tentang ayat Quran. Masya Allah, itu terjemahkan ganteng ya. Dengan judul yang menarik dan yang ahli dalam bidangnya. Syekh Rahman. Syekh Rahman, belajar itu tafsir kok. Artinya ketika menerjemahkan itu bisa menerangkan, menjelaskan dengan sebaik-baiknya terjemahan tadi. Ke situ. Baru segini. Nah, aku saya lagi. Al-Qasam selesai. Al-Qasas tinggal kamu baca. Ini nggak ada yang susah ya, Pak. Nah, kita Al-Quran disebutkan sama beliau fawaid. Israiliyat juga demikian. Itu kamu baca saya. Al-Dhamir lewat. Al-Tifat selesai. Silakan kamu baca. Ada yang biasa, Tadi cuma ta'aruf aja. Insyaallah nanti yang kita bahas terkait dengan muhimut ta'aruf fil Quran. Insyaallah ta'ala. Tamam? Insyaallah yang satu ini kalau sebelumnya saya kurang begitu banyak membuka referensi, mudah-mudahan ada waktu kita kasih referensi yang cukup banyak insyaallah. Tentunya referensi yang paling utama kitabnya Imam Syafi'i tadi. Tamam? Barakallah. Ada yakni insyaallah sehingga kita menyisakan satu pertemuan besok hari Kamis. Mana ya? Insyaallah selesai untuk muhimut ta'aruf fil Quran. Tinggal materi at-tafsir wal mufassirun. Sudah belum? Ceritanya malam ini selesai. Masyaallah. Laklah pada ikhwan. Langsung tadi gini, tahu dia gini. Dia kata sujud gini ya. Masyaallah, laklah ya. Enggak tahu yang bahasa. Tahu di mana? Beliau mengatakan insyaallah 4 pertemuan selesai. Zuhur, hari ini zuhur, asar, besok zuhur, asar. Masya Allah, taman guyu ya. Masya Allah. Kalau memang itu terjadi, berarti bagaimana lagi? Jangan gandoli orang yang sudah yang satu itu. Kalau itu terjadi berarti insyaallah taala selesainya dars besok Kamis sebelum berbuka. Jadi Kamis itu sebagai buka puasa yang terakhir, gitu ya. Setelah itu terserah. Tapi atau mau beli apa itu? Atau untuk sakit ya? Terus ya? Mobil internet sudah ada. Sudah ada. Diatur aja itu tarik ke sana. Langsung target sampai rumah sebelum sahur tercapai tahun.
Semoga ya. Itu ingat itu kalau materinya Abdul Hasan selesai besok sore. 4 pertemuan lagi. Zuhur ini, asar nanti, besok zuhur, besok asar. Saya kan tinggal selesai besok Kamis insyaallah. Abu Amr malam ini selesai. Nah, kalau tercapai, masya Allah. Hadiah lagi. Selamat ya. Nah, dinyatakan ditutup dengan harus amin Kamis sore itu. Paham? Seperti itu Pak. Kira-kira nggak ada lagi yang menanyakan saja. Dan bertanyaan lagi. Tinggal nunggu hari saja. Nah, subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallah.